Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, saya mengajak sahabat semuanya untuk berkontribusi di program Syiar Quran yang di dalamnya ada program membebaskan buta aksara Quran, program mencetak 1 juta dai Quran, dan beasiswa untuk para penghafal Quran, dan juga program sosial dan kemanusiaan. Sungguh ini bagi orang-orang beriman amat sangat menggiurkan. Maka atas apresiasi itu semuanya, kami persembahkan sebuah event spektakuler Amazing Muharram. Mari dukung event Amazing Muharram dengan berdonasi untuk program Syiar Quran. Daftar langsung di www.amazingmuharram.com. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nggak pernah sesedih ini gitu ya, ibaratnya dulu. Kayaknya dulu kalau zaman di yang di kehidupan sebelumnya itu kayaknya hidup semua lebih gampang. Gitu. Gampang, benar sepakat. Kayak lebih mudah, lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk di dalam rangkaian Amazing Muharram yang ke-9 dan tentunya juga dengan tema penggerak perubahan. Alhamdulillah juga masih diberikan kesempatan untuk dipercaya berada di sini, walaupun saya juga ngerasa bahwa ilmu saya juga masih banyak sekali kekurangan. Oleh sebab itu, alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan juga menimba ilmu dari beberapa guru-guru saya yang akan hadir berikut ini. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, tentunya juga ini ada salah satu bisa dibilang penggerak perubahan dari Bandung, seorang guru muda yang saya mungkin waktu berbicara sama beliau dulunya kita pernah di satu event bareng, beliau jadi IO-nya, saya jadi MC-nya saat itu. Tapi sekarang Masya Allah, bagaimana pergerakan dakwahnya sangat luar biasa dan menyasar anak-anak muda yang ada di Bandung dan juga seluruh Indonesia dengan gaya berdakwahnya yang dengan bahasa-bahasa yang dekat dengan bahasa-bahasa anak muda. Langsung saja kita akan ngobrol dengan guru kita, Ustadz Handi Boni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Ari sehat? Alhamdulillah Ustadz, waduh. Ini kayaknya makin banyak bukunya di belakang nih Ustadz ya. Kelihatan dari... ini pencitraan biasa. Bukunya makin banyak, kayaknya udah mulai udah mulai kelihatan lipetan-lipetannya gitu di buku di belakangnya itu. Bukuannya masih di plastik ini di sebenarnya. Masya Allah. Waduh, gimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah sehat, Insya Allah Mas Ari. Mas Ari sehat ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah. Gimana nih di pandemi ini bagaimana Ustaz? Di pandemi ini kan jadi nggak bergerak keluar dari Bandung berarti ya belakangan ini ya? Alhamdulillah ada tiap minggu sebenarnya ke Jakarta Mas Ari. Tiap minggu tetap ke Jakarta. Tetap jalan ya? Tetap jalan gitu kan, berhenti kalau mati. Apa? Oh, Masya Allah. Iya. Matinya aja harus jadi dakwah gitu. Makanya kalau matinya anak tuh kalau bisa jadi dakwah juga gitu. Jadi kayak teman-teman yang belum tobat tuh ngelihat si Boni mati tuh kayak, Boni udah meninggal, gua harus tobat. Nah gitu. Matinya dalam kondisi-kondisi yang indah gitu ya? Matinya kondisi indah, terus kalau bisa itu mendatangkan inspirasi buat teman-teman juga atau warga kalau bisa gitu kan, diarak gitu ya. Bukan diarak, kalau diarak itu haram ya. Jadi dibawa gitu kan. Wah, Insya Allah mudah-mudahan datang gitu teman-teman. Udah gitu banyak yang mendoakan. Itu juga salah satunya dulu kenapa saya juga ngerasa waktu itu dengar ayat bilang katanya setiap orang akan dimatikan dengan kebiasaan hidupnya gitu kan.
Iya, Wah, Masya kalau Allah. saya hidup saya kebiasaannya maksiat, saya dimatikan posisi maksiat, waduh, astagfirullahaladzim. Makanya kan Subhanallah. ngeri-ngeri gitu. Wah, berarti Iya gimana makanya caranya ikut itu tadi lisan dakwah gitu supaya kan? benar supaya lisan terbiasa ngucapin la ilaha illallah kan ketika sakratul maut ya. Masya Allah, Mm-mm. mudah-mudahan itu jadi kalimat terakhir kan. Kasihan juga kalau tukang roti kan nggak enak ya. Pas mau meninggal ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia cuma jawab tinggal kacang sama coklat. Karena itu yang sering dia sebut misalnya. Nggak juga ya. Mudah-mudahan tukang roti juga walaupun dia sering ngucapin coklat, kacang, tapi insya Allah hatinya zikir kepada Allah. Masya Allah. Jadi tergantung dengan kebiasaan yang kita ucapkan ya. Ya, Iya, jadi Mas. sering mengucapkan lafaz Allah akan dimudahkan juga Hmm, di ucapan dan nafas terakhir kita tetap iya. menyebut asmanya. Masya Allah. Amin, amin. Ustadz, ini ada beberapa hal yang Ya, juga mungkin banyak orang belum tahu nih, nggak ngeh atau ya. belum tahu. Dan obrolan kita yang pernah kita obrolin gitu, Ustadz, dulu Mm-mm. bahwa sebenarnya seorang Hadi Boni itu awalnya adalah seorang penggerak entertainment juga, gitu. Masya Kan, Allah. bahkan juga saya pernah juga dengar dulu itu pernah mencadatkan orang dalam keadaan mabuk kalau nggak salah. Aduh. Subhanallah, subhanallah. Coba Ustaz, dari yang awalnya dulu Ustaz, awalnya dulu. Kegiatan dulu apa sih Ustaz? Gitu kan kebetulan ini kan temanya penggerak perubahan gitu kan, banyak orang maksudnya perubahan itu berubah sesuatu yang bergerak dari yang apa namanya? Kurang baik ke yang lebih baik gitu kan ibaratnya. Iya, Ibaratnya kalau mobil ini gigi 1, bagaimana itu bisa jalan dulu? Yang gerakin pertama kan gitu. Ketika jalan tuh iya, gigi 3, gigi 4 udah jalan. Makanya kan entah perubahan secara mass atau juga perubahan secara pribadi. Nah, iya. biasanya sebelum mampu menggerakkan perubahan yang berskala besar, itu Hmm. dirinya sendiri pun pasti berubah dulu dari skala pribadinya dulu kan gitu. Nah, itu yang kita mau penasaran karena kan eh, antum juga dulu adalah seorang penggagas event, anak-anak gaul gitu loh. Dulu kalau ada Gaul. TikTok dulu kalau ada TikTok dulu pasti udah ada TikTok Hadi Boni dulu kalau dulu ada. Awalnya bagaimana nih Ustaz? Jadi Mas Ari, ya sama mungkin ya, tapi beda kelas lah. Kalau Mas Ari kan high banget lah kelasnya. Kalau aku kan Apanya sebenarnya ya? dulu, Hai dosanya gitu waktu itu. jadi dulu tuh memang dari SMA itu aku seneng bikin-bikin event. Jadi mulai dari Hmm. event pensi dulu, pentas seni di sekolah, sampai Hmm. akhirnya waktu itu tuh kelas 2 SMA itu bikin pensi dan qadarullah eh, rugi ya itu dari situ. Jadi salah satu yang Kadrologi. jejak yang bersejarah di sekolah itu meninggalkan rugi yang luar biasa buat sekolah. Dan Hmm. dari situ saya belajar, ketemu sama teman-teman event, kemudian akhirnya saya gabung sama beberapa teman-teman event. Pokoknya dari tahun 2006 sampai terakhir 2015 lah, masih event-eventan. Lama Sampai juga ya. akhirnya kuliah itu karena kuliah juga aku kan sambil sambil kerja ya kerja di kafe sambil juga freelance event. Sampai akhirnya lulus kuliah itu aku gabung sama salah satu IO. IO-nya Iko Patrio sebenarnya di Jakarta. Terus gabung di sana. Dari situ kemudian aku kembali ke Bandung, gabung sama teman-teman sampai akhirnya aku bikin sendiri IO. Eventnya ini sebenarnya event organizer yang aku create itu sebenarnya event konser musik sampai ke family gathering, kemudian kayak gitu-gitulah pokoknya. Tapi lebih ke konser musik waktu itu. Jadi dari situ berkembang sampai proyek-proyeknya juga lebih banyak proyek dari event rokok sebenarnya. Salah satu klien-klien yang paling besar aku tuh. Sampai di usia 23 tahun aku bukan tercatat lah, maksudnya teman-teman di perusahaan rokok itu sampai declare bahwa lu itu anak IO termuda yang dapetin project billing sampai 3,6 miliar waktu itu ya. Aku recah lagi. Jadi akhirnya aku waktu itu Masya Allah deh subhanallah ya. Masya Allah. Karena ada waktu saya ketemu sama salah satu orang Chinese gitu ya. Teman sebenarnya. Orang Chinese ini ngelihat gaya hidup saya, ngelihat gaya hidup aku dulu tuh rusak banget gitu. Terus dia bilang gini, Bon katanya, anak muda yang kagak kuat ibadahnya, megang duit di atas 1 miliar tuh nggak akan bener hidupnya. Dan subhanallah waktu itu emang aku bodoh amat gitu ya, duit gua ya gimana gua mau belanjain apa, mau dipakai buat apa ya suka-suka gua gitu, nggak usah ikut campur lah gitu.
Tapi dari situ ternyata benar, nggak lama dari situ aku punya IO di Batam juga waktu itu, sampai di Batam hancur, yang di Jakarta hancur, yang di Bandung juga hancur, sampai meninggalkan jejak yang subhanallah sangat memalukan gitu. Akhirnya justru bukan mendapatkan keuntungan yang lebih, justru jadi minus banget. Dari situ titik yang sebenarnya perubahan aku di sana tuh tahun 2012. Waktu itu 2012 aku nikah sama Teteh Rini. Nah, dari situ mulai ada perubahan dalam kehidupan. Tapi selama sampai tahun 2012 itu ya masih aja ngaco luar biasa. Nah, dari 2012 sampai 2015 sebenarnya baru-baru berhenti total lah Mas Ari. Berhenti total dalam arti ninggalin kebiasaan buruk itu ya 2015 sebenarnya. Baru berhenti di event, baru berhenti di ya beberapa hal yang buruk itu ya di situ gitu. Ya makanya tadi yang kisah mensyahadatkan orang dalam keadaan begitu gitu ya. Maksudnya waktu itu bukan mensyahadatkan dalam keadaan mabuk Mas Hari, tapi beres mensyahadatkan orang di ibadah asar kalau nggak salah. Nah malamnya baru aku terlibat Oh malamnya. malamnya. Jadi ibadah asarnya aku mensyahadatkan teman. Nah malamnya baru kemudian aku masih ini gitu masih karena waktu itu pikiran kita kan sederhana gitu. Jadi haram itu kalau mabok parah, kalau nggak mabok nggak haram, gitu kan. Jadi mikirnya masih gitu dulu lah gitu, subhanallah. Nah, nah dari situlah baru total berhenti itu sebenarnya 2015. Titiknya sebenarnya titik berhentinya itu satu udah jenuh. Yang kedua memang banyak teguran dari Allah terhadap masalah-masalah tadi. Paling besar itu masalah ekonomi itu. Dihajarin terus, dibuat bukan nol, dibuat minus gitu Mas Ari. Dibuat sampai habisnya harta, nggak punya apa-apa. Dan kita juga akhirnya waktu itu saran dari istri ya diajak buat benerin sholat. Gitu. Ya namanya perubahan baru berubah ya kita nggak bisa langsung dan pada saat itu ya aku coba aja tetap sholat tapi ya SMJ kalau bahasa anak muda sholat terus ya maksudnya tetap jalan gitu tapi ya udah dapetin ketenangan di situ cuman belum full sampai sekarang pun mungkin bisa dibilang aku juga masih berusaha berubah menjadi lebih baik supaya bisa seperti Mas Ari lah yang istiqomah di jalan dakwah ya istiqomah dalam perubahan Masya Allah ya glowingnya aja sekarang udah beda ya glowing lampunya cahaya. baru Ustaz. Oh gitu. Masya Allah Ustaz. Jadi memang apa namanya sebuah proses yang bisa dibilang nggak cepat juga ya. Jadi 2005 sampai 2012 itu proses itu ya ibaratnya dalam pencarian dan segala macam. Nah kalau boleh tahu nih Ustaz dulu pola pikir yang ada di Ustaz gimana apa? Kan kalau dulu saya itu agak sedikit liberal ya ibaratnya menilai ketauhidan atau ketuhanan itu berdasarkan sesuatu yang bisa terima akal gitu. Semuanya harus bisa masuk di akal apa segala macam gitu-gitu kan. Sama aja seperti tadi waktu saya bilang bahwa yang maharam itu kalau mabuk parah gitu kan. Ini kan nggak memabukkan. Kalau kita tahan berarti kita nggak mabuk. Itu salah satu juga gitu kayak gitu-gitu. Banyak hal yang ibaratnya saya dulu hidup dalam keislaman dengan dalil pembenaran gitu. Nah, gimana Ustadz dari di dunia itu kemudian akhirnya berpikir untuk kembali ke jalan Allah tuh gimana tuh? Pertama pemikiran aku tuh sebenarnya mohon maaf, jadi sedikit banyaknya itu banyak terpengaruh dari lingkungan yang luar biasa. Jadi akhirnya menghilangkan eksistensi Tuhan dalam kehidupan karena pada dasarnya yang aku yakin pada saat itu baiknya kehidupan kita, keberuntungan yang kita miliki, ataupun keburukan yang datang kepada kita, yaitu tergantung bagaimana kitanya saja, tanpa perlu ada campur tangan Tuhan. Sehingga ketika kita bergantung kepada Tuhan itu seperti sesuatu yang nggak banget gitu, karena banyak melihat beberapa pelaku agama gitu ya, yang justru mereka juga melakukan hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini cuma bicara tentang yang penting tuh kita baik sama orang gitu. Yang penting tuh kita nggak bersikap buruk sama orang, nggak ngerugiin orang, dan ya semua agama juga mengajarkan kebaikannya itu yang sangat
hidup gitu. Apalagi kalau di dunia entertain gitu ya, Mas Ali. Mungkin kalau Mas Ali lebih di perfilman, dan kalau aku di dunia yang ininya kali ya, belakang layar, behind the scene-nya ya gitu. Kalau event itu kan kita tahu banget lah dunia itu tuh pasti isinya begitu ya. Happy lah. Kalau kita iniin jujur-jujuran ya, sex, drug, and alcohol itu kan luar biasa. Besar banget lah dalam dunia yang seperti itu. Dan ya pada saat itu yang kita pikirin cuman gimana caranya kita survive dalam kehidupan, bahagia gitu. Dan yang bahagia yang kita rasakan itu ya itu banyak duit, banyak temen, banyak wanita, banyak, pokoknya banyak banyak tertawa, ya itulah kebahagiaannya gitu. Di satu sisi ya kita tetap aja merasakan hampa. Nah, ternyata kalau lihat di Quran itu sebenarnya ada kalimat dari kekasih Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada saat itu di Quran disebutkan, Quran surat As-Saffat itu disebutkan, ini zahabun ila robbi, saya hadir, bahwa sesungguhnya aku itu pergi untuk mengembara untuk menemukan petunjuk-petunjuk dari Allah. Jadi sebenarnya ada pengembaraan dalam kehidupan. Kalau bagi saya itu sebenarnya aku suka bilang dalam kehidupan ini sebenarnya hanya pengembaraan. Pengembaraan itu ada dua. Ada pengembaraan secara fisik, kau bisa mendatangi tempat manapun yang kamu sukai, dan ada pengembaraan jiwa, pengembaraan hati. Dan ini yang nggak bisa dibohongin sebenarnya Mas Ari. Mau kesenangan apapun yang kita dapatin, tetap ada keresahan, kegelisahan di dalam hati. Nah, titiknya ini kan ketika kita banyak berdiskusi, berbicara dengan orang-orang yang bijak pada saat itu. Dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang insya Allah mungkin secara amal ibadah atau secara gelar dia nggak mulia di hadapan manusia. Tapi secara pemikirannya, secara kejiwaan, kebersihan hatinya itu masya Allah luar biasa. Kan ada di Quran, itu di Quran surat Ali Imran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim wa yatafakkarun. Jadi orang-orang itu yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, duduk maupun berbaring, senantiasa mentafakuri apa yang kemudian dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Memikirkan tentang bagaimana fil khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Itu yang sering didiskusikan, yang sampai akhirnya membuka cara pandang saya pada saat itu. Bahwa akhirnya hidup saya ini butuh aturan, hidup saya ini butuh keteraturan, hidup saya ini butuh petunjuk dan bimbingan. Dan pada saat itu ya yang saya temukan satu dan satunya adalah Islam. Meskipun saya sempat sampaikan juga di Masjid Muharram di Bandung waktu itu, meskipun saya nggak terlalu suka untuk menerimanya. Gitu. Kenapa nggak terlalu suka? Karena bagaimana kemudian gambaran Islam yang ada sebelumnya itu sangat rusak gitu. Tapi Masya Allah, Allah hadirkan seseorang yang bisa menjabarkan nilai-nilai keislaman yang begitu indah. Yang salah itu bisa jadi pelakunya. Secara Islamnya itu nggak pernah salah dan nggak pernah bermasalah. Maka dari situlah kemudian saya berpikir bahwa ketika saya butuh aturan dalam hidup, ya manusia butuh aturan. Maka sejatinya aturan yang paling baik adalah yang paling detail, yang paling lengkap. Dan itu hanya saya temukan di Islam. Lalu kemudian konsep manusia yang cerdas itu kan manusia yang bertanya, bukan manusia yang senantiasa ngekor, tapi manusia yang terus bertanya, meskipun pertanyaan-pertanyaan retoris atau pertanyaan yang fundamentalis, itu menjadi sesuatu yang sangat kita hati-hati, tapi ternyata itu bisa mendobrak untuk kemudian kita menemukan benih keimanan di situ. Maka pertanyaan seperti saya kenapa ada di bumi ini, dan kenapa saya dilahirkan, kenapa saya kemudian harus menghadapi ini, dan itu semua terjawab dalam Islam ya. Dan ketika itu yang saya yakini adalah Allah memperjalankan hambanya sesuai dengan prosesnya untuk kemudian menemukan keimanan. Saking sayangnya Allah itu Allah kasih kesempatan terus diperlihatkan, tapi kita belum terus sadar. Aku juga belum terus sadar. Sampai akhirnya ada satu titik yang kemudian kita harus berpikir gitu. Sampai akhirnya kita harus berpikir dan akhirnya meyakini, oh iya betul, bahwa saya tuh nggak bisa kayak gini terus, saya nggak boleh kayak gini terus. Sampai akhirnya ya itu pilihan. Maka kalau di Quran surat Al-Baqarah, Allah udah tunjukin ada dua jalan. Mau pilih yang mana? Nah, pilihan jalan ini yang satu lagi ini disebutnya jalan yang mendaki lagi sukar. Ini kalau dipilih,
tapi nyusahinnya luar biasa, beratnya luar biasa. Tapi justru ini jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau jalan kemaksiatan ibarat naik gunung. Turun dari gunung itu nggak usah lari juga tetap kita bisa lari gitu semakin kencang. Tapi kalau naik ke gunung itu kan butuh pengorbanan yang luar biasa. Nah, pertanyaan-pertanyaan, retorika atau pemikiran-pemikiran yang hadir itu dari pengalaman, kesakitan, itu semakin menumpuk dan akhirnya menjadi pertobatan. Dan ketika bertobat ini nggak mudah karena kita merasa kita tuh sangat sangat kotor gitu, sangat-sangat hina gitu. Even sampai kita mau masuk masjid pun kita malu pada saat itu kan. Aku mau masuk masjid, kita mau sholat itu ada perasaan diterima nggak ya sholatnya gitu atau doa tuh kayak aduh gimana ya malunya luar biasa. Tapi ini satu tantangan bahwa iblis itu kan nggak suka kita taubat. Sampai akhirnya apakah menjamin ilmu kita itu menjadi menguatkan amal? Ternyata belum tentu, Mas Ari. Ada orang yang dikasih ilmu tapi tetap bermaksiat. Belum tentu ustadz itu tidak bermaksiat. Pasti ada kemudian kemaksiatan mungkin yang dilakukan atau bahkan lebih parah. Dan ini yang kemudian saya berusaha pelajari, ya Allah benar. Meskipun saya waktu itu punya bekalnya cuma sedikit, yang saya tahu itu cuma saya yakini bisa menjadi satu-satunya aturan kehidupan yang benar dan saya benarkan. Dan kemudian Rasulullah SAW itu sebagai seorang teladan yang terbaik. Saya berusaha untuk ke situ aja. Dan ketika mau dakwah itu sebenarnya berat karena lingkungan kita tuh udah tahu kita tuh buruknya gimana. Tahu banget kita tuh seperti apa, masa lalu kita seperti apa. Nah ini tantangan yang luar biasa. Suka nggak suka, mau nggak mau, saya berusaha untuk menjauhi lingkungan itu terlebih dahulu untuk kemudian berusaha belajar untuk kemudian kembali kepada mereka. Tapi ketika kembali kepada mereka kan bukan mendapatkan sambutan, justru mendapatkan penghinaan. Wah luar biasa lah pada saat itu. Banyak sakit hatinya gitu kalau ngukur-ngukur gitu. Tapi saya cuma ingat kalau dulu saya bisa ngajak orang kepada kemaksiatan gitu, bahkan dibuatin berbondong-bondong beribu-ribu berpuluh-puluh acara supaya orang datang ke tempat saya yang maksiat itu. Masa sekarang saya nggak mau mendakwakan kebaikan? Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Yang udah saya rasain nikmat ini. Akhirnya bismillah saya coba terjun. Bukan mau jadi ustaz. Ustaz itu bukan tujuan saya. Saya cuma pengen nyampein apa yang saya suka. Yang saya suka itu ya Islam gitu. Bahwa ayoma almatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Bahwa sesempurnanya agama ini perlu saya hantarkan dengan indah, dengan baik supaya orang itu tertarik. Karena pernah suatu saat saya sampaikan ini dengan keras, dengan egonya saya justru menghantarkan keburukan buat beliau. Maka akhirnya saya berusaha rubah konsepnya gimana ya memulainya. Saya ingat lagi gimana saya akhirnya berusaha untuk kemudian lebih humble dalam dakwah, berusaha menerima kekurangan orang, dan tidak menilai seseorang dengan iman dan ilmu yang kita miliki. Kita nggak bisa ngejudge seseorang dengan ketakwaan level kita, karena mereka bisa memperjalankan kehidupan mereka dan kita hanya perlu mengapresiasi dan menemukan celah untuk bisa mendakwahi. Mungkin itu yang teman-teman saya dulu sabar dalam mendakwahi saya. Yang sebenarnya kalau kata orang, nggak mungkin gitu Andi belum bisa tobat itu. Tapi ya Allah memberikan hidayah tadi yang berusaha dijemput itu Mas Ari. Lelah, orang yang bermaksiat itu demi Allah sangat lelah. Kita merasakan kelelahan itu dan kita butuh kesegaran. Maka ketika pertobatan, sholat pertama lagi itu kayak dahaba dzoma'u gitu. Bahwa ya Allah telah hilang rasa dahagaku, terbasahkan urat-urat leherku, dan insya Allah akan menjadi pahala seperti doa berbuka puasa, karena sebelumnya kayak gersah banget kehidupan gitu. Nah itu yang jadi proses nggak langsung seperti itu. Dan kalaupun lagi dakwah juga ya terus di pembelajaran dakwah itu juga banyak jatuh bangunnya itu salah satunya ya dengan hinaan dan juga dengan cemoohan, dengan kritikan, ya banyak hal. Ada yang mengomentari cara dakwah, ada yang mengomentari pakaian dalam berdakwah, bahkan ilmu dalam dakwah, atau dalam apa yang disampaikan, atau bahkan mengatakan bahwa lu tidak layak buat dakwah. Gitu ya. Yang saya pahami itu setiap orang wajib berdakwah semampunya dan semampunya dan sepaham yang dia miliki. Gitu. Ada batasan-batasan juga dan saya juga berusaha memahami itu, membahas sesuatu yang mungkin saya belum ada ilmunya ya buat apa. Tapi
mengajak seseorang kepada kebaikan itu tugas saya dan teman, ya kita semua gitu, ngajak semua orang pada kebaikan. Justru yang bermasalah itu bagi saya adalah orang yang bagus ilmunya, orang yang tinggi ilmunya, rajin kajiannya, tapi kenapa semakin keras perlakuannya terhadap sesama. Padahal kalau aku pelajari lagi benar Mas Ari. Sekarang ini saya lagi berusaha menikmati pengembaraan hati. Jadi mengembara hati ini luar biasa Mas Ari. Tidak ada batasannya. Kita bisa kemudian mendekatkan hati kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Pengembaraan hati ini justru menjadi metode yang saya yakini ini bisa bikin istiqomah. Supaya saya nggak maksiat dengan ilmu yang saya miliki. Yaitu dan tidak mengkhianati hidayah yang sudah diberikan oleh Allah. Pengembaraan hati ini adalah merasa bodoh, terus merasa bodoh, merasa berdosa, kemudian merasa kurang, merasa tidak cukup, dan senantiasa merasa jauh dari Allah, berusaha pengen dekat sama Allah, dan berusaha untuk jujur, dan pengembaraan hati ini Mas Ari, lautan samudra yang paling dalam. Siapa orang yang sudah sampai kepada pengembaraan hati untuk lebih dekat kepada Allah, pasti dia akan menikmati nikmatnya kehidupan. Dan dia akan menikmati bagaimana kedekatannya dengan Allah. Bahwa tidak ada yang perlu dia risaukan. Kecuali yang dia risaukan adalah hubungannya bermasalah dengan Allah. Saya rasa inilah rangkuman dari segenap cerita Andi Boni ini. Gak serta-merta orang bilang, siapa sih Andi Boni, baru hijrah langsung dakwah. Antum nggak tahu cerita dari 2012 sampai sekarang gitu. Antum nggak tahu gimana proses awal sebelumnya. Antum nggak tahu bagaimana proses apa dakwah yang saya laluin juga, pembelajaran yang saya lakukan juga. Andi Boni ini bukan lulusan pesantren. Andi Boni juga bukan lulusan Timur Tengah. Andi Boni ini adalah seorang pendosa yang berusaha memberikan cerita tentang betapa nikmatnya dekat dengan Allah. Kalau itu masih salah, jelaskan kepadaku bagaimana aku harus menjelaskan kenikmatan dekat dengan Allah kepada orang. Sedangkan yang namanya nikmat itu nggak bisa ditahan, pasti bisa cerita. Itu mungkin Mas Ari yang bisa disampaikan. Masya Allah, ceritanya luar biasa ya. Banyak sekali hal yang relate gitu dengan kehidupan secara pribadi juga. Ibaratnya yang ceritakan Ustaz Handi ini ibaratnya ingin mengutarakan kepada kita semua teman-teman bagaimana nikmatnya ketika sudah dekat dengan Allah. Kita kalau misalnya makan enak gitu kan, kepengen ngasih rekomendasi ke orang lain gitu ya. Makan ini enak loh ya, ini makannya enak loh gitu, sampai begitu. Kalau kita ketemu tempat-tempat bagus, kan kita taruh di Instagram ngasih tahu biar pada kesini deh bagus gitu. Jadi mungkin inilah salah satu contoh sebuah nikmat yang ingin sekali di-share sama Ustaz Andi Boni ke semua teman-teman semua yang mungkin menyaksikan acara ini kebetulan. Dan luar biasanya memang benar ya Ustaz, pada saat proses kita mendekat itu justru cobaannya jauh lebih banyak ya, maksudnya justru lisan-lisan yang lisan yang tajamnya sampai nusuk ke hati itu justru berasanya pada saat kita lagi di sini gitu ya. Lisan-lisan yang begitu tajam, begitu nyilet-nyilet itu justru pada saat sekarang gitu. Kadang-kadang juga rasa-rasanya itu bahkan mungkin kadang-kadang juga pernah juga lisan itu keluar dari seorang yang kita kita hormati juga kadang-kadang itu ada. Iya. Sampai nggak pernah sesedih ini gitu ya ibaratnya dulu. Kayaknya dulu kalau zaman di kehidupan sebelumnya itu kayaknya hidup semua lebih gampang. Gitu. Gampang, benar sepakat. Kayak lebih mudah, lebih lancar. Materinya lebih banyak gitu kan ibaratnya dan kalau dipikir-pikir gitu. Contoh, selain saya pribadi juga sama istri juga waktu istri mulai berhijab aja gitu. Ada lagi proses hijab, kemudian ada juga lagi masih belajar prosesnya, itu kan komen pedesnya banyak banget. Hijab kayak gitu, jilbab kayak gitu. Saya pikir, ini udah berapa tahun biar dia bisa pakai kerudung aja, udah proses yang luar biasa. Orang nggak lihat ke situ aja bilang, ini mah cuma, aduh ampun deh, saya juga bingung bagaimana cara supaya banyak orang gitu ya, nanti kita kan, ya mungkin saya juga pernah mungkin dulunya kayak gitu, jadi bisa jadi sebuah karma ya, mungkin jangan sampai jempol-jempol kita ini
akan menjadi saksi bagaimana jempol ini kemudian menghalangi hijrahnya saudaranya. Aduh, Bener. luar biasa nih ceritanya Ustaz Sandi nih. Banyak Masya hal Allah. yang relate dengan keadaan yang saya lewati juga gitu ya. Iya, Mas Nah, Ari Ustaz, itu. yang paling tajam itu apa, Ustaz? Yang apa namanya? Dalam pengalaman dakwah ini yang paling berat, yang paling mungkin menguras perasaan itu apa, Ustaz? Sekarang atau dulu, Mas Ari? Selama sepanjang ini. Yang paling menguras perasaan gitu. Kalau dulu pernah ada hal yang bikin kita sakit atau mungkin kita, aduh cobaan banget nih. Tapi macam perjalanan ternyata ketemu lagi yang lebih parah gitu, yang lebih menyakitkan. Yang itu jadi ringan gitu rasanya gitu kan. Kita Yang anggap pertama, paling berat, kita belum ketemu yang lebih berat lagi gitu. Nah, yang pertama, kalau dulu masalah yang paling berat itu lihat mantan jadian sama teman. Itu berat. Itu berat itu ya, berat ya. Ningkat. Terus ningkat. Hilang proyek, diambil kawan. Ningkat lagi. Dikhianati bisnis, diambil, pergi lari keuntungan kita. Ningkat lagi. Jatuh, hancur, dibiarkan sendiri. Bahkan oleh teman sendiri. Ningkat lagi. Dicaci ketika berubah menjadi lebih baik. Ningkat lagi. Dan dari sekian masalahnya, saya rasa masalah yang paling besarnya saat ini, Mas Ari, adalah berdakwah tak sinkron dengan amal. Itu yang paling saya rasa paling berat. Jadi saya merasa dengan dakwah ini merasa saya lebih baik. Dengan dakwah ini saya mendapatkan kepopuleritasan atau mendapatkan materi. Justru ini yang paling berat buat saya saat ini. Kalau boleh jujur, tadi saya nanya, sekarang atau dulu? Kalau sekarang justru saya merasa sangat paling menyakitkan itu ketika saya merasa dekat dengan Allah. Tapi jadi angkuh sama Allah. Ada gini, dulu waktu aku belum kenal sama Mas Ari, aku inget banget ketemu sama Mas Ari itu sebenarnya di salah satu event. Mas Ari sempat jadi MC di event aku, dan aku nemenin Mas Ari jadi show communication. Waktu itu sangat respect banget aku sama Mas Ari, sangat hormat banget. Sekarang udah enggak ya? Bukan. Sangat segen gitu Mas Ari. Jadi seneng banget dulu tuh ketemu Mas Ari. Wih ini loh Ari, untung Masya Allah Mas Ari. Sampai akhirnya kita ketemu lagi. Masih ngodek-ngodek gitu dong. Oh aduh. Itu Masya Allah deh. Nah dari situ ketemu lagi sampai Masya Allah, Allah mengkehendaki saya deket banget sama, bukan deket banget lah, deket lah sama Mas Ari. Even kayak misalkan kayak aku ke Jakarta, aku bisa nge-WhatsApp loh ke Mas Ari aku mau ke Jakarta, dibawain makanan tuh kayak, ya ampun, kok semakin deket jadi kayak gimana sih, kayak keterlaluan sama Mas Ari gitu. Kayak pernah nggak sih gitu Mas Ari ngerasa? Iya, pernah nggak sih? Malah nggak. Masya Allah. Nggak ngerasa digituin, malah saya kepengen minta digangguin dan mau Ustaz malah gitu. Kayak gini, kayak aku tuh kayak ke rumah temen baru pertama kali kenal, itu kalau diminta, ayo masuk, enggak di sini aja gitu kan. Ayo mau minum apa? Apa aja. Itu pertama kali kenal. Tapi begitu udah makin deket, waduh subhanallah. Baru datang ke rumah teman aja udah langsung masuk ke ruang tamunya. Udah gitu bilang sama teman kita, kopi mana nih kopi ini? Waduh, udah nantangin. Meskipun ternyata dia ngasih, teman, kedekatan itu kok jadi makin buat kita jadi kurang ajar. Nah, aku tuh lagi merasakan kenapa kedekatan aku sama Allah jadi merasa aku jadi kurang ajar sama Allah. Kenapa saking ngerasa dekatnya jadi kayak jadi keterlaluan sama Allah gitu. Gampang kok nanti bisa taubat. Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Maha Penyayang. Ini luar biasa. Maka sebenarnya aku waktu itu ada musisi Bandung. Beliau bikin satu lagu yang liriknya itu luar biasa buat aku. Ketika aku nanya sama beliau, nah aku nanya, ini maksud liriknya apa? Ada lirik kayak gini, betapa aku rindu hancur karena. Jadi aku nanya, ini kenapa ada kalimat seindah ini? Terus dia bilang, Kang, nikmatnya ibadah itu yang saya rasakan itu adalah ketika saya banyak masalah, ketika saya
jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya bilang benar banget, nikmatnya ibadah itu ketika hancur karena Allah. Allah yang menyebabkan kita, Allah yang menghancurkan kita, tapi justru dengan cara itu Allah mendekatkan kita kepada Allah. Dan itu saya rasa, iya benar juga ya. Saya kok sekarang ngerasa deket banget sama Allah, tapi justru jadi keterlaluan sama Allah. Jadi ngerasa saya udah dakwah, udah begini, kok jadi banyak gak sopannya sama Allah. Nah ini yang, ya tadi balik lagi ke pengembaraan hati. Saya ingat Mas Ari, Iblis itu adalah dulu itu adalah makhluk Allah yang paling setia kan ya, senantiasa beribadah kepada Allah. Tapi lihat Iblis ini, celakanya Iblis itu karena apa? Nah, banyak yang bilang karena sombong. Sebenarnya kalau buat aku, Iblis itu bermasalah ketika dia fokus kepada perintah, tidak fokus kepada siapa yang memerintahkan. Jadi dia fokus kepada perintahnya. Perintahnya itu sujud kepada Adam. Dan dia menolak buat sujud kepada Adam. Tapi dia lupa bahwa dia terlalu fokus kepada perintahnya, tidak fokus kepada siapa yang memerintahkan. Betapa banyak orang yang fokus kepada sholatnya, tapi tidak fokus kepada siapa yang memerintahkan sholat. Betapa banyak dai yang fokus kepada dakwahnya, tapi tidak fokus kepada siapa yang memerintahkan dakwahnya. Sehingga seolah-olah Allah tidak melihat apa yang dia kerjakan. Seolah-olah dia bisa menipu Allah dengan dakwahnya, dengan personal branding yang dibuat di sosial media atau di setiap tausiah. Seolah-olah dia paling alim, dia paling baik, dia paling hebat. Padahal sejatinya di belakang Allah, di belakang mereka manusia, dia bermaksiat kepada Allah. Saya khawatir kayak begini, Mas. Kita fokus kepada perintah, tapi tidak fokus kepada siapa yang memerintah. Yang memerintahkan dakwah, Allah. Yang memerintahkan makan, Allah. Yang memerintahkan sholat, Allah. Bayangin kalau kita fokus kepada siapa yang memerintahkan. Pasti kita akan senantiasa meniyah, merasa kemana-mana dengan Allah, kesana kemari bersama Allah. Mau dimanapun kita bersama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengatakan, ya aku senantiasa dekat dengan kamu. Gitu. Dan terus mengamati kita. Bayangin kalau kedekatan itu sudah terjadi sama Allah. Mau makan ingat Allah, lihat istri ingat Allah. Marahnya istri pun jadi ingat Allah. Lihat kemacetan ingat Allah. Lihat kemudian perilaku orang di jalan pun jadinya ingat Allah. Even lihat orang maksiat pun dia terus ingat sama. Bisa ingat dia bersyukur dia sudah lepas dari kemaksiatan itu. Atau yang kedua, dia berusaha untuk menanamkan, Masya Allah, ini target dakwah saya dan ini bisa jadi tiket surga saya dengan saya mendakwahkan kepada beliau. Nggak muncul caci dan maki. Karena saya sebagai pengingat saya dan teman-teman semua Majlis Mezi Muharram ini, ketika kita semakin bertambah ilmu, semakin semangat beribadah, ingat siapa yang memberikan itu semua dan siapa yang memerintahkan itu semua. Memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya dikehendaki oleh Allah. Dan bagaimana saat ini pilihan kita adalah mengambil hikmah dari kejadian itu untuk semakin dekat dengan Allah dan jangan pernah menghina seseorang, menjatuhkan seseorang, berpikiran buruk terhadap seseorang, teruslah berhusnuzon kepada Allah. Even hatta itu menyakitkan buat kita ketika kita menaruh kepercayaan berlebih kepada seseorang atau berprasangka baik kepada seseorang. Balikin lagi kepada diri kita untuk senantiasa terus pengen dilembutin hati sama Allah. Siapa yang pengen sabar, Allah kasih banyak ujian yang menguatkan kesabarannya. Siapa yang pengen lembut hati, Allah kasih permasalahan yang senantiasa membuat hati kita dongkol, enak, mumet, tapi itu justru akan kita rubah supaya kita senantiasa punya hati yang lembut. Hati yang lembut inilah hati yang bisa bersabar dengan kekurangan orang dan bisa bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam orang. Hati yang lembut adalah hati yang senantiasa mengubah masa lalu menjadi bahan istighfar, lautan tobat, dan menjadikan masa depan sebagai cita-cita beramal. Dan dia senantiasa bermindset untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan bagaimana dicintai Allah dan Rasul. Cuma pengen dilihat oleh Allah dan Rasul, dapetin ridhonya Allah, dapetin ridhonya Rasul. Rasulullah Muhammad SAW, kau belum sampai kepada keimanan yang sempurna. Sebelum kamu mencintai aku,
mencintai Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah, lebih dari pada kau mencintai ibumu, anak-anakmu, dan juga manusia semua. Terkadang perubahan kita cuma pengen dipandang makhluk, pengen diapresiasi makhluk. Ayo, berubahnya kita cuma pengen diapresiasi sama Allah. Dakwahnya kita pengen diapresiasinya sama Allah. Tidak ada keuntungan yang pengen kita dapatkan dari dakwah, kecuali keuntungan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Mas Ari, yang paling berat itu adalah berusaha ingat bahwa saya diperintahkan dakwah oleh Allah. Saya diawasi oleh Allah. Jangan sampai saya menjadi dai yang justru Allah murka kepada saya. Menjadi dai yang justru Rasul murka kepada saya. Karena dakwah tidak sesuai dengan amal, tidak sesuai dengan perbuatan. Karena dakwah bukan kepada Allah, tapi kepada diri. Saya takut menjadi bagian orang-orang yang berdakwah tapi karena mengharapkan dunia. Itu yang saya rasa paling berat saat ini yang saya hadapi, dan berusaha untuk kemudian dilewati. Cacian nggak seberapa, Mas. Kalau cacian itu mampu melembutkan hati, cacilah saya. Kalau pujian itu mampu mengeraskan hati, maka berhentilah dalam memuji saya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, urayaan Ustaz Hadi ini jadi jelek juga ya, saya secara pribadi ya. Bagaimana banyak hal yang mungkin kita luput ya secara rasa gitu ya. Ibaratnya banyak yang kita fokus justru pada penilaian manusia gitu kadang-kadang. Sampai yang ilmunya setaraf iblis aja. Ini baru ngeh dengan apa uraian dari Ustaz baru saat ini juga ya. Banyak hal yang kita lakukan itu justru hanya untuk menjalankan perintahnya aja, padahal kita lupa siapa yang nggak fokus siapa yang memerintah. Banyak hal. Di kehidupan pribadi ini banyak ternyata. Di dalam ibadah kita ternyata banyak kita ngejalanin kayak gini. Saya ngerasa juga banyak hal yang saya lakukan justru karena itu gitu. Jadi kita kadang-kadang keras sama orang, kadang kita fokus ya bagaimana ini pokoknya harus gini gitu. Perintahnya tuh gini gitu kan. Ada yang menarik Mas Ari. Ya. Yang menarik itu saya pernah mikir gini. Kayak sekarang diundang di Amazing Muharram itu. Pertanyaan saya tuh buat mengukuhkan niat itu, ya Allah, saya dakwah karenamu, bukan karena hanya diundang oleh Amazing. Itu lumayan. Jadi saya khawatirnya nanti kebiasaan itu saya dakwah itu karena ada yang undang. Saya ke Jogja, ya karena ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang, saya belum tentu ke Jogja. Saya ke Bali, karena ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang, saya belum tentu dakwah ke Bali. Jadi saya pikir, pengorbanan saya di mana ya? Oh iya, Corona dengan pandemi ini mengajarkan bahwa bagaimana dakwah tetap berjalan meskipun nggak ada yang undang. Masya Allah. Itu nikmat. Konsisten di jalannya Ustaz ya. Akhirnya kan bener ya, oh iya saya udah berusaha nggak ngarepin materi dari orang-orang. Berusaha sekarang lihat apa yang bisa saya jual untuk bisa saya berangkat ke satu tempat untuk bisa saya dakwah di sana. Dan itu ternyata ketika saya datang tuh, aduh Mas Ari kadang jadi bikin hati itu gimana ya. Orang tuh sampai meluk Mas Ari. Waktu itu saya ke daerah Pangalengan. Terus saya dipeluk, dicium, terus bilang, Masya Allah, saya tuh undang Ustadz susah. Katanya, Ustadznya datang ke sini. Saya tuh bilang, ya Allah, saya yang salah. Kata saya, Bu, saya yang gak ada waktu buat ke sini. Sekarang Alhamdulillah saya ke sini. Jadi mereka sampai bilang, itu saya pulang Mas Ari. Masya Allah, itu bahagia banget. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih oleh-oleh, susu. Ya Ustadz nanti kapan-kapan kesini lagi. Itu ya Allah, nikmat luar biasa. Dan buat mengukuhkan niat kayak begitu lagi, ya Allah, luar biasa. Ya lagi nikmatin di situ, jadi nikmat banget gitu. Kayak datang kemana nggak diundang, ya udah datang aja gitu. Aku kesini gitu, ketemu sama siapa gitu. Apa kalau bahasa in English language itu ngajakeun gitu ya, ngajakeun ke sana gitu, ke rumah teman gitu ya, menyengajakan maksudnya, menyengajakan diri ke rumah teman, kemudian keluar kota. Ya meskipun mereka diam di rumah aja, ya udah biar aku yang datang ke sana gitu. Itu nikmat banget sih saat.
Masya Allah. Memang kenikmatan itu susah diungkapkan dengan kata-kata yang beda gitu. Susah, susah banget. Saya waktu itu mungkin sedikit sharing nih sebelum kita break ini Ustaz. Saya dulu waktu istri awal-awal ikutan acara sharing gitu ya. Ini intermezzo aja gitu kan. Dulu mungkin kalau kita mungkin MC bawain acara atau syuting mungkin sudah ada tarif gitu. Itu sudah ada rate gitu ya, sudah ada rate gitu ya. Nah, kemudian istri pernah waktu itu ikutan, kita berdua gitu ada acara sharing gitu kan. Terus nggak tahu ya, kalau sharing itu kan kayak ada perasaan plong ya, abis ngobrol gitu, abis cerita gitu ada perasaan plong, perasaan nikmat aja gitu ya. Pas pulang, terus istri ngeliat, ada apa nih? Apalah gitu kan. Nggak seberapa Ustaz, tapi itu nikmatnya luar biasa Ustaz. Itu sampai dimasukin ke dalam lemari itu sampai kita harus pakai ini aja. Ini kita kalau makan nih halal dari sini. Jadi ibaratnya itu ya Allah Ustaz, kalau dihitung secara nominal mungkin nggak seberapa, tapi nikmatnya gitu. Sampai kalau mau beli yang buat kita makan harus pakai itu gitu. Nggak usah ngambil di misalnya ngambil di rekening apa segala, karena kita percaya itu dapetnya dari mana gitu kan. Kita sendiri masih ada perasaan pekerjaan yang lalu ada nggak sih mungkin yang abu-abu kan gitu. Takut-takut. Itu bahagianya ya Allah. Ini baru kita mikir. Kita dulu kayaknya dapat gimana biasa-biasa aja, ditransfer dapat biasa-biasa. Tapi kenapa kalau kita itu rasanya kok bahagia banget? Kalau kita ngerjain proyek di TV ya, di event gitu kan dapatnya gede banget, tapi abisnya nggak tahu kemana gitu kan. Nggak tahu. Karena datangnya kita nggak tahu kapan kekirim, keluarga nggak tahu. Ini susah sih ya, mungkin ngungkapin itu susah ya. Mungkin orang bisa salah persepsi atau apa, tapi rasa nikmatnya saya sama istri sampai sekarang mungkin nggak bisa ngungkapin, apalagi pas pertama-pertama itu nggak bisa ngungkapin rasanya itu gimana, sampai akhirnya, dan itu kayak nggak gampang hilang gitu. Masya Allah. Jadi kita ngerasa ya Allah ya Rabbi, ini andai semua orang tahu rasa nikmat. Ini cuma elemen kecil loh. Cuma elemen kecil dari hal-hal lain yang kita temui itu. Benar. Ya tadi yang Ustaz cerita tadi bagaimana datang ke Jakarta, saya juga banyak sekali ngerasain banyak saudara, banyak teman yang happy. Tapi emang kemudian Ustaz juga kasih mengingatkan kita untuk jangan sampai kita juga kebablasan, jadi kepedean juga gitu sama Allah gitu. Ngerasa kita udah ngerasa punya orang dalam gitu. Jadi ya. Aku juga suka takut kepedean, terlalu deket sama Mas Ari itu jadi banyak ngerepoti. Kalau itu sih. Kalau itu saya yang bisa diganggu, Ustaz. Kayak tiap ke Jakarta tuh, aduh kalau mau ngabarin nanti ngerepotin. Aduh nggak usah ngabarin. Kalau Ustaz ke Jakarta saya tunggu ngabarin, karena saya langsung nyiapin jadwal biar bikin kajian. Mumpung ke Jakarta ya. Kagak usah ganti ongkos maksudnya gitu ya. Langsung cari acara. Ada Masya Allah, sebenarnya waktunya ini kurang ya, untuk kita bisa banyak sekali komunikasi di mana banyak hal yang bisa dikorek. Soalnya relate dengan kehidupan, banyak sekali mungkin teman-teman di luar sana yang lagi kepingin tahu bagaimana cara mendekat ke jalan Allah.